Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Semoga kita semua ada dalam kemurahan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, dalam kesempatan kali ini saya mengucap syukur atas kesehatan dan kesempatan yang Tuhan boleh berikan. Dan saat ini saya mau saksikan, saya mau bagikan perjuangan saya, cerita saya ketika Tuhan boleh izinkan saya untuk mengalami COVID-19, yang mana perlu kita tahu bahwa penyakit COVID-19 ini mempunyai banyak bentuk rupa yang sama dengan penyakit-penyakit yang pernah kita alami sebelumnya, seperti masuk angin, seperti gejala radang tenggorokan, atau bahkan juga sama seperti ketika saat kita tipes. Jadi gejala-gejalanya adalah di antara lain demam, panas, batuk, pilek, sakit di seluruh badan, nyeri otot, nyeri sendi dan lain sebagainya, mual-mual, muntah. Dan gejala-gejala itu adalah gejala-gejala yang mungkin umum kita alami selama ini, tapi itu dulu sempat saya alami ketika saya COVID. Jadi dulu saya sempat COVID dan sempat harus bolak-balik ke dokter, bolak-balik ke rumah sakit karena dulu belum ada swab antigen. Jadi saya harus diuji kebenarannya melalui rapid test, yang mana itu tidak seakurat swab antigen seperti saat ini. Yang intinya dulu saya sempat diindikasikan radang tenggorokan, tipes dan lain sebagainya, sampai pada suatu ketika saya harus tahu kalau saya terpapar COVID. Akhirnya saya harus melakukan isolasi mandiri, dan saat saya isolasi mandiri di rumah, semakin hari kondisi saya semakin buruk dan saya harus dilarikan ke rumah sakit. Waktu itu juga sempat saya keliling-keliling rumah sakit di Gresik, di Surabaya, karena banyak rumah sakit yang penuh, tempat isolasi juga penuh. Tapi puji Tuhan saya dapat bisa dirawat di salah satu rumah sakit. Itu semua karena campur tangan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, adapun langkah-langkah yang mungkin saya bisa saksikan atau saya bisa bagikan pada Bapak Ibu ketika kita sakit, Bapak Ibu Saudara bisa langsung tes swab antigen, yang mana sekarang harganya juga terjangkau. Dari sana nanti kita akan tahu hasilnya seperti apa. Jika Bapak Ibu positif, hal yang pertama yang kita bisa lakukan adalah mengkondisikan tubuh kita, pikiran kita, hati kita untuk tetap tenang. Jangan khawatir, jangan lemas, jangan down, karena itu adalah kunci utama, kunci pertama untuk kita bisa lolos menghadapi pandemi ini atau menghadapi COVID itu sendiri. Jadi yang pertama, setelah Bapak Ibu tenang, Bapak Ibu bisa lapor kepada perangkat masyarakat yang ada, ke RT, RW, Puskesmas, supaya Bapak Ibu terdata, dan selama masa isoman itu Bapak Ibu boleh terpantau agar jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan atau kesehatan kita semakin memburuk, kita bisa tahu dan terwadahi di instansi-instansi kesehatan yang ada. Jadi seperti itu. Nah, adapun juga setelah lapor, jika kita tidak memiliki gejala yang berat, gejala yang sedang, Bapak Ibu bisa boost vitamin, makanan yang bergizi, makanan yang tinggi protein, dan juga bisa berjemur di jam 10 pagi. Nah, Bapak Ibu bisa berjemur sambil menahan nafas kira-kira 15 detik. Bapak Ibu bisa berjemur dan mengulangi itu beberapa kali repetisi, kira-kira 15 menit. Setelah itu Bapak Ibu bisa kembali masuk untuk melakukan isolasi mandiri. Nah, yang tidak kalah penting juga, Bapak Ibu selama isoman, Bapak Ibu wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Jadi tetap pakai masker, tetap jaga jarak, sering-sering cuci tangan, dan jauhkan diri kita dari keluarga terdekat kita. Kalau bisa beda kamar, juga beda kamar mandi. Yang tidak kalah penting juga Bapak Ibu, satu alat mungkin yang bisa membantu kita untuk kita bisa kontrol kondisi tubuh kita, saturasi oksigen kita. Bapak Ibu bisa membeli alat yang namanya oximeter untuk kita bisa tahu berapa kadar saturasi oksigen yang ada di dalam tubuh kita. Jika nanti turun di bawah angka 90, biasanya kita harus memakai oksigen, karena itu adalah batas standar kita untuk kita bisa hidup normal, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, seperti yang tadi saya bilang,
lepas dari semua suplemen, makanan, tata cara ataupun langkah-langkah yang harus dihadapi saat kita terpapar COVID, yang paling penting adalah menjaga pikiran kita, menjaga kondisi hati kita supaya itu semua tidak melemahkan kita. Karena seperti ada tertulis di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7, bilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Di sana tertulis serahkanlah segalanya, bukan serahkanlah sebagian atau sebagian kita simpan. Maka jika begitu, kita tidak akan bisa merasakan kemurahan Tuhan. Tuhan pun juga tidak akan bisa maksimal bekerja di dalam diri kita untuk menyembuhkan kita, untuk menyatakan kuasanya kalau kita masih ada simpan sedikit. Tapi lepaskan semuanya, biarkan Tuhan yang bekerja, biarkan Tuhan yang berperang ganti. Bapak Ibu cukup melakukan standar-standar isoman yang sudah dibagikan, selebihnya biar Tuhan yang mengerjakan. Jadi Bapak Ibu tetap semangat, tetap jalani protokol kesehatan, tetap bahagia, jangan mikir-pikir hal yang negatif, hal-hal yang tidak perlu, tapi pikirkan hal-hal yang positif yang bisa mendorong imun kita naik, yang bisa mendorong kesehatan kita bisa semakin maksimal. Dan yang terakhir, saya mengutip juga di dalam Yeremia 33 ayat yang ke-6, bahwa sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang isoman tetap semangat, lakukan bagian kita. Ingat, Tuhan pasti akan campur tangan, Tuhan pasti akan meluputkan, Tuhan pasti akan menyertai di setiap kita. Kalau Tuhan boleh meluputkan saya percaya Tuhan juga akan meluputkan Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan Tuhan akan memberi kemenangan kepada kita semua atas pandemi ini, atas COVID-19 ini. Kiranya boleh menjadi berkat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.